Mario Dandi tertekan, rasakan dinginnya tidur di lantai sel penjara. Sikapnya berbeda. Kata polisi, stres dia katanya. Kemarin seolah-olah nantang netizen ya, seolah-olah pantau saya pasti akan bebas kok. Seolah-olah nantang netizen dia. Sekarang baru beberapa zaman dan nantang netizen untuk memantau Anda. Dan tidak akan kalah netizen kalau Anda meminta untuk kita memantau, ya akan terus memantau, bos. Santai, kita akan pasang badan untuk mantau Anda. Nggak akan kalah netizen Indonesia tuh. Nggak bakalan. Ternyata sekarang ada yang malah terpuruk ya. Kita baca nih. Harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mario Dandi tersangka penganiayaan terhadap David Ozora pada Februari 2023 lalu membuatnya tertekan. Kondisi terkini Mario Dandi setelah menghuni sel penjara akhirnya diungkap. Polisi menuturkan ada perubahan sikap yang terlihat dari mantan kekasih AGH itu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David itu seolah membuka beragam tabir kejahatan lainnya, terutama yang berkaitan dengan keluarganya, yakni sang ayah Rafael Aluntri Sambodo. Kasihan. Nggak kasihan lah ya, orang jahat kok. Sebelum ditangkap dan dihukum karena aksi koboynya itu, Mario Dandi bergelimang harta. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kadang di atas, kadang di bawah. Suatu saat dengan izin Allah yang tadinya mentereng segala macam, tiba-tiba jatuh amruk dengan tidak menghitung hari, tidak menghitung minggu. Terus langsung semuanya Sambo tuh langsung terbalik dari kehidupan sebelumnya menjadi kebalikannya. Ini kehidupan, makanya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Oke lah, tanpa panjang lebar kita baca beritanya dari tribunjatim.com. Mario Dandi tertekan, rasakan dinginnya tidur di lantai sel penjara. Setelah memantau kegagahan Mario Dandi, bahkan setelah dia pakai baju orange, tetap dia gagah. Bahkan sampai kemarin-kemarin dia masih gagah menjanjikan kebebasan kepada kawannya yang juga sama terseret kasus itu. Ya, ayahnya tidak akan diam katanya, pasti akan bebaskan mereka. Nah, sekarang ada cerita keterpurukan, bahkan dikatakan si Mario Dandi sekarang stres berat menghadapi kenyataan. Tidur di lantai, tidak kemudian mewah-mewahan, berbanding terbalik dengan sebelum dia masuk penjara. Sikapnya berbeda. Kata polisi, stres dia katanya. Kemarin seolah-olah nantang netizen ya, seolah-olah pantau saya pasti akan bebas kok. Seolah-olah nantang netizen dia. Sekarang berawal saya memantau kegagahan Mario Dandi. Bahkan setelah dia pakai baju orange tetap dia gagah. Bahkan sampai kemarin-kemarin dia masih gagah menjanjikan kebebasan kepada kawannya yang juga sama terseret kasus itu ya. Ayahnya tidak akan diam katanya, pasti akan membebaskan mereka. Nah, sekarang ada cerita keterpurukan. Bahkan dikatakan si Mario Dandi sekarang stres berat menghadapi kenyataan. Tidur di lantai, tidak kemudian mewah-mewahan, berbanding terbalik dengan sebelum dia masuk penjara. Kita baca ceritanya karena ini penting sekali. Karena kemarin saya selalu mengatakan kapan orang ini nunduk, kapan orang ini nunduk, kapan orang ini nunduk. Mestinya dari kemarin ketika dia memakai baju orange, dia sudah menunduk, tapi enggak. Dia masih tetap tegak berdiri. Ya. Wah, seolah-olah enggak ada salah dia. Mungkin masih belum tahu bahwa bapaknya itu sudah dicium aroma busuk korupsinya. Mungkin nggak tahu bahwa bapaknya apalagi sekarang sudah dipecat dari ASN secara tidak hormat. Oke, kita baca beritanya nih ya.
Momen Mario Dandi terpuruk. Mudah-mudahan menyadari kesalahannya dan lebih bisa menunduk. Kehidupan itu berputar, coy. Ya, kasihan. Ulah nggak kasihan lah ya, orang jahat kok. Sebelum ditangkap dan dihukum karena aksi koboynya itu, Mario Dandi bergelimang harta. Ia merupakan anak ketiga seorang mantan pejabat pajak yang memiliki harta sampai mencapai angka 56 miliar. Harta kekayaan itu hampir setara dengan milik Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Mario Dandi kini mendekam di sel penjara dan tanpa ada perubahan setelah merasakan dinginnya lantai penjara. Hal itu seperti dilaporkan oleh Kapolsek Pasanggerahan. Ya, saat ini Mario Dandi sudah hampir 2 pekan di dalam sel penjara. Mario meninggalkan segala bentuk kehidupan mewahnya sebelum masuk ke penjara. Perubahan ternyata terlihat dari anak Ernie Torondek tersebut. Beberapa zaman dan nantang netizen untuk memantau Anda, dan tidak akan kalah netizen kalau Anda meminta untuk kita memantau, ya akan terus memantau, bos. Santai, kita akan pasang badan untuk mantau Anda. Nggak akan kalah netizen Indonesia tuh. Nggak bakalan. Ternyata sekarang ada yang malah terpuruk ya. Kita baca nih. Harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mario Dandi tersangka penganiayaan terhadap David Ozora pada Februari 2023 lalu membuatnya tertekan. Kondisi terkini Mario Dandi setelah menghuni sel penjara akhirnya diungkap. Polisi menuturkan ada perubahan sikap yang terlihat dari mantan kekasih AGH itu. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David itu seolah membuka beragam tabir kejahatan lainnya, terutama yang berkaitan dengan keluarganya, yakni sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Bukan sebentar, bos. Hati-hati Anda. Dijebloskan Mario Dandi ke dalam sel disaksikan langsung oleh pihak keluarga korban yang meminta hal tersebut. Itu juga langsung pihak korban, Pak, langsung masukin sel. Kita ikuti karena kan ada status tersangka kan, kita masukin sel bawah. Dilihat langsung oleh keluarga korban ibunya. Padahal sebelumnya Mario Dandi masih bisa bersikap angkuh dan berdiri tegap ketika telah ditetapkan sebagai tersangka. Dikutip Tribun Jatim, Mario Dandi diketahui juga memberikan jawaban-jawaban singkat saat diperiksa oleh pihak kepolisian. Pas kemarin aku tanya, kamu nyesal? Ya nyesal lah, Bu. Kata si Mario ya. Ya nyesal. Kenapa bisa gituin sih? Saya gituin, dia bilang ya gitulah, Bu. Gitu doang. Raut mukanya juga kelihatan kalau menyesal. Jadi intinya sekarang si Mario Dandi sudah merasakan dinginnya lantai penjara. Tidak tidur di mungkin kasur yang berbusa. Diduga anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut mengalami shock setelah merasakan dinginnya lantai penjara. Sempat mengangkat kepalanya ketika ditetapkan tersangka dan dirilis polisi di depan publik. Mario Dandi kini dikabarkan mengalami tekanan. Ia diduga merasa syok setelah menyadari perbedaan drastis kehidupan di penjara dan kehidupan lawasnya yang bergelimang harta. Mudah-mudahan itu lagi jadi pelajaran nih. Mario diam saja. Stres dia dimasukin ruang tahanan sementara. Ini ruangan tahan sementara loh. Anda itu bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun nih. Bakal lama di dalam sel penjara. Yakin tuh. Kalau tidak, akan bersuara lagi netizen. Gak ridho, gak ikhlas kita. Penganiayaan berat seperti itu, penyiksaan yang jahat dan biadab keji itu, masa mau dihukum ringan? Bahkan Profesor Mahfud MD merekomendasikan, menyarankan, meminta untuk si Mario Dandi ini dihukum bukan delik penganiayaan, tapi deliknya, hukumnya perencanaan pembunuhan. 15 tahun penjara. Setiap pagi sarapan sudah ada dan enak. Kalau mau bepergian sudah ada mobil Jeep Rubicon dan motor Harley. Kalau mau hiburan, kalau mau main sudah ada teman, pacar AGH yang mendampingi. Sekarang ya terpuruk, penjara, beralaskan lantai dingin.
Itulah ya, itu bos, itu. Makanya hati-hati di dalam kehidupan, dalam kegagahan Anda, karena suatu saat itu akan terbalik situasinya. Hati-hati, mudah-mudahan ini menjadi cambukan yang sangat keras bagi Mario Dandi agar bisa lebih menunduk, agar bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Polisi telah mengadili Mario Dandi, dan AGH sekarang sudah masuk dalam penjara juga ya, sudah ditahan juga sama, dia harus mengalami proses pengadilan yang sangat adil, karena inilah orang yang menjadi aktor utama kenapa penyiksaan terjadi. Korbannya David Ojora sekarang sudah mulai pulih meskipun ya seperti itulah. Indonesia tanah